Shalom, puji Tuhan, semua dalam keadaan luar biasa baik. Boleh lihat kiri kanannya, mari katakan, hari ini adalah hari yang paling baik buat saya. Puji Tuhan ya. Setiap hari kita berkata bahwa setiap hari adalah indah bersama dengan Tuhan Yesus. Senang boleh berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara kembali di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga terima kasih untuk koordinator dan juga para pengurus di GBI Malang ini yang memberikan kesempatan saya kembali share firman Tuhan di tempat ini. Sekali lagi saya hanya rindu untuk membagikan apa yang boleh memberkati hidup saya, biarlah ini juga boleh memberkati hidup kita semua di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Lukas 10 ayat yang ke-20. Nah ini diawali dengan satu kisah bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik, untuk melepaskan yang terbelenggu, untuk menyembuhkan yang sakit, melakukan tanda-tanda mujizat dan ajaib. Nah kemudian murid-murid Tuhan Yesus itu kembali dan mereka bilang seperti ini, "Guru, juga setan-setan takluk kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Nah lalu Tuhan katakan dalam Lukas ayat 10 ayat 20, mari kita lihat. "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Dengan kata lain, kita menerima keselamatan dan kita masuk surga. Amin. Nah memang jujurlah, pertama kali ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, karena kita tahu ada jaminan keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka waktu kita check out dari dunia ini, maka jaminan kekal yaitu keselamatan, surga, bersama dengan Tuhan Yesus kita menuju ke sana. Berarti meninggalkan duka di dunia tapi bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka itu kenapa Paulus katakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Nah, biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Maka itu kenapa pesan daripada gembala pembina kita menegaskan bahwa apakah keselamatan bisa hilang? Kita percaya keselamatan bisa hilang. Amin. Keselamatan bisa hilang. Nah bagaimana keselamatan bisa hilang? Yang pertama, keselamatan bisa hilang apabila seseorang itu murtad. Nah apa itu murtad? Murtad itu tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan. Tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan. Nah kadang-kadang kita berpikir, gak mungkin lah Pak, pastilah kita akan selalu percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan menuntun gerejanya. Tuhan menuntun gerejanya melalui gembala pembina kita. Dan saya merenungkan track atau tuntunan Tuhan melalui gembala pembina kita itu tepat sekali. Hari-hari ini gembala pembina kita sedang banyak memerangi dan menegaskan kembali tentang hati-hati dengan pengajaran sesat. Yang kedua, keselamatan bisa hilang karena sengaja berbuat dosa meskipun sudah tahu kebenaran. Sengaja berbuat dosa meskipun sudah tahu kebenaran. Nah mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia di sini adalah Yudas. Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah ternyata kedudukan Yudas dalam mengikut Yesus sebagai murid, Yudas itu sebagai bendahara. Jadi dia adalah bagian yang memegang kas. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus dalam pelayanannya mungkin dapat berkat, nah ditaruh kepada Yudas untuk Yudas simpan. Nah ternyata diam-diam Yudas itu suka mencuri uang kas itu. Nah mungkin waktu awal dia mengambil, dia takut. Aduh, ketahuan gak ya saya sama murid-murid yang lain? Waduh kalau ketahuan saya bisa digebukin sama murid-murid yang lain. Aduh ketahuan gak
sama Tuhan Yesus ya. Waduh, pertama kali dia mencuri mungkin dia takut, dia gemetaran, tapi gimana saya butuh. Jadi dia ambil. Nah tapi kok tidak ada yang negur, Tuhan Yesus biasa-biasa saja. Oh rasanya Tuhan Yesus nggak tahu. Akhirnya dia ambil yang kedua kali. Mungkin kedua kali dia juga takut, masih takut. Tapi lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi dia mulai ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Dan kita tahu Yudas jatuh karena apa? Karena apa? Halo? Yudas jatuh karena uang. Karena dosa yang memang dibiarkan, yang akhirnya itu menjadi hatinya. Di mana dia berpaut. Dan dosa itulah yang menjatuhkan kehidupan daripada Yudas. Pada Yudas lihat mujizat. Yudas lihat Tuhan Yesus. Yudas lihat kasih Tuhan Yesus. Tapi ternyata kebiasaan dosa itu tidak membawa kita semakin lekat dengan Tuhan. Tidak membawa setiap kita semakin naik. Kebiasaan dosa akan selalu membuat kita menurun dan menjauh dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, keselamatan bisa hilang apabila tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah saya mau tanya, melakukan kehendak Tuhan gampang atau susah? Yang bilang gampang siapa boleh angkat tangan? Yang bilang susah siapa boleh angkat tangan? Aduh saya senang jemaat di sini. Sopan semuanya. Diem semuanya, tenang, cool. Cool berhasil berarti, membuat orang-orang yang cool. Siapa yang di sini bilang gampang, boleh angkat tangan? Siapa yang bilang susah, boleh angkat tangan? Setuju ya? Memang kadang-kadang taat untuk melakukan kehendak Tuhan itu nggak mudah. Maka itu saya suka dengan kata-kata taat sekalipun tidak mengerti. Waktu kita mulai melangkah, satu titik, Tuhan akan buat kita mengerti kenapa kita harus melangkah seperti itu. Amin. Maka itu kalau ikut Tuhan jangan terlalu banyak tanya kenapa. Lakukan saja dulu. Nanti baru kita akan mengerti. Oh maksudnya itu. Ya kan? Nah Alkitab katakan begini. Berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Maka itu kenapa kita berdoa. Maka itu setiap pagi sebelum mulai hari kenapa kita datang kepada Tuhan. Karena kita menyadar bahwa daging kita lemah. Untuk taat kita lemah. Untuk percaya kehendak Tuhan kita lemah. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk meyakinkan, meneguhkan hati kita, menguatkan kita untuk kita tetap bisa percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi memang untuk taat gak mudah. Untuk taat gak gampang. Tapi mau nggak kita melangkah terlebih dahulu? Sekalipun kita nggak mengerti. Percayalah Tuhan bekerja, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita, Tuhan mengasihi dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri.